SMA Hang Tuah Makassar merupakan salah satu sekolah swasta di Sulawesi Selatan. Terletak di sebelah utara kota Makassar, dekat dengan daerah pesisir laut dan berada pada area pemukiman TNI Angkatan Laut. Dengan mewujudkan siswa yang berkualitas, terampil, dan inovatif dengan semangat jiwa kebaharian yang berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan serta mampu bersaing menghadapi tantangan masa depan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Tolonglah, tolong disiapkan, Nak. Baik, Bu. Bersedia. Siap. Alamatnya, sebelum kita belajar, maka kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Ainun Nur Hawalia. Ibu. Aldania. Ibu. Salam Saem. Andi Muhammad Rizky Hidayat. Ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Ada. Siapa itu? Anissa. Ada keterangan? Buka dong, dijenguk temannya ya. Iya, Bu. Oke ya. Jadi pertemuan lalu kita sudah belajar tentang. Oke, silakan Yusril. Pelajaran yang dipelajari itu adalah peranata ekonomi dan peranata politik. Oke, bagus. Arif Kozan. Kenaikan BBM. Kenaikan harga BBM bagus. Oke, Yusuf. Kenaikan harga pokok, contohnya telur. Oke, itu yang di peranata ekonomi kemarin ada istilah produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau produksi kalian, kalau misalkan belajar dengan baik, dengan giat, insya Allah kita akan menjadi orang yang berguna dan bermanfaat nantinya. Amin. Apapun cita-cita kalau misalkan dilakukan dengan baik, ditekuni, dan konsisten, insya Allah akan membuahkan hasil yang terbaik. Saya pernah dengar kalimat seperti ini, sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil. Ternyata banyak juga yang sudah dengar. Dan itu minim sekali ada yang mengatakan gagal. Pasti rata-rata mengatakan sukses. Ya, teori tersebut bisa sukses. Saya harapannya anak-anak sekalian juga bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, belajar dengan baik supaya bisa mendapatkan cita-cita yang diinginkan. Dengan pembelajaran peranata pendidikan menggunakan model PJBL, apa itu? Project Based Learning. Jadi yang kita lakukan sebenarnya, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian akan mengerjakan proyeknya, ya. Proyeknya itu kalian sebentar akan membuat cita-cita kalian itu seperti apa sih? Misalkan ada yang menjadi penyelam, misalkan ada yang menjadi tentara, misalkan silakan dibuat alurnya seperti apa melalui aplikasi Canva. Kemudian setelah dibuat dipresentasikan di depan. Apa sih itu yang dibuat Canva-nya tentang pendidikan, Pak? Sampai di sini paham? Ya, sekarang kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran. Untuk apa sih kita belajar peranata pendidikan hari ini akan kita laksanakan? Nah, ini ada 3 Nak, tujuannya. Ada yang bisa sebutkan yang pertama? Silakan, Yusril. Pertama, setelah menyimak penyajian materi melalui PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis fungsi peranata pendidikan dalam berbagai teknik dengan tepat. Oke, bagus. Yang kedua, Nak, ada yang bisa? Ada yang bisa bacakan kedua? Oh, bagus sekali, Ainun, silakan. Setelah menyimak penyajian materi melalui PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis ruang lingkup peranata pendidikan dalam berbagai etnik dengan tepat. Bagus sekali, terima kasih. Nah, yang ketiga, Nak, setelah berdiskusi dengan teman kelompok, peserta didik mampu membuat karya ilustrasi tentang peranata pendidikan dengan tepat. Ilustrasi yang dimaksud itu yang dijelaskan Elon
merupakan apa saja yang akan kita bahas, materi apa saja yang terkait tentang Pranata Pendidikan. Yang pertama itu akan dibahas tentang pengertiannya, selanjutnya tentang fungsinya, dan yang terakhir tentang ruang lingkupnya. Kepres konsentrasi, Ibu minta untuk semuanya berdiri ya. Jangan mager, berdiri. Ya, nah, petunjuknya seperti ini. Ya, Ibu akan meminta kalian untuk mengikuti irama kalimat yang Ibu sampaikan. Jadi kalau Marina itu seperti ini, menarik itu seperti ini, menarik itu yang di atas ini, menara ini. Sekarang kita yang masuk yang pertama tentang pengertian Pranata Pendidikan. Jadi pengertiannya Pranata Pendidikan ada yang bisa? Boleh, silakan. Pengertian Pranata Pendidikan, sistem normal untuk mengatur proses pendidikan melalui sosialisasi dan interaksi sosial. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya yang dibahas adalah ruang lingkup pendidikan. Yang pertama gambar apa ini, Nak? Pendidikan formal. Yang pendidikan formal itu dibahas tentang apa? Apa dilihat ini, Nak? Ini pendidikannya berada di lingkungan keluarga ya. Ada orang tuanya, ada anaknya. Nah, selanjutnya pendidikan formal. Pendidikan formal itu biasanya terjadi di mana? Bagus sekali, SD, SMP, dan seterusnya. Lanjut, pendidikan ada yang bisa sebutkan contohnya pendidikan non formal? Belajar di lingkungan masyarakat. Bagus, ya. Sekolah awal bagaimana? Boleh, sekolah alam juga termasuk, les juga termasuk ya. Oke. Ya, kemudian yang dibahas di sini terkait tentang fungsinya. Nah, fungsinya ini adalah sarana pemindahan atau pewarisan kebudayaan. Jadi salah satu ciri kebudayaan di sini selain dari permainan tradisionalnya juga adalah pakaiannya, pakaian tradisionalnya. Nah, selanjutnya yang kedua ini adalah mempersiapkan peranan dan status sosial. Yang buat ilustrasi, ya dibikin ilustrasi tentang cita-cita dari kalian. Boleh satu aja cita-cita yang dikomunikasikan sama teman kelompoknya.
akan ditempuh adalah sekolah dasar. Kita akan belajar di sekolah dasar selama 6 tahun. Setelah itu kita akan naik kepada pendidikan sekolah menengah utama yang akan dijalani selama 3 tahun. Sesudahnya kita akan masuki yang namanya sekolah menengah atas atau SMA. Setelah itu kita akan masuki suatu pendidikan yang biasa disebut dengan takmil atau takwa, yang dimana kita akan diajari atau berpendidikan selama kurang lebih 6 bulan untuk mencapai cita-cita tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita tiba pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, silakan. Marta disimpulkan, Nak. Kesimpulan penata pendidikan merupakan suatu norma yang mengatur pendidikan melalui sosialisasi interaksi sosial. Ada 3 unsurnya, diantaranya pendidikan non formal, informal, dan formal. Itu saja kesimpulan saya. Terima kasih. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, Nak, Ibu harap kalian mengamati keanekaragaman budaya yang ada di sekitar kita. Misalkan di Toraja, apa sih yang menarik di situ? Di Baru, di Pangkep, dimanapun itu. Kalian amati budaya yang ada di sekitarnya, kemudian kita diskusikan setiba di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini anak-anakku sekalian. Jadi ada satu kalimat dari Imam Syafi'i bahwa barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kalau dilanjutkan dengan berdoa sebelum pulang. Silakan ke kelas. Ibu. Bersama.